Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Fadila. Di sini saya beserta rekan saya Melisa Putri Maharani akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penelitian Korelasi dalam mata kuliah Metodologi Pendidikan. Materi yang pertama mengenai pengertian penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Jadi, penelitian korelasi adalah kegiatan pengumpulan data guna menentukan adakah hubungan antar variabel dalam subjek atau objek yang menjadi perhatian untuk diteliti. Penelitian korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih di dalam suatu penelitian. Materi yang kedua, yakni ciri-ciri penelitian korelasi. Ciri-ciri penelitian korelasi yang pertama adalah penelitian korelasi dapat digunakan apabila ubahan-ubahan yang diteliti kompleks atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan tidak dapat pula dimanipulasi. Dengan menggunakan berbagai instrumen, seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan materi yang luas dan kompleks. Di samping itu, dapat pula diberikan kepada responden dalam lokasi yang berbeda-beda provinsinya, selagi dalam kategori sampel yang sama. Yang kedua, penelitian korelasi memungkinkan pengukuran beberapa bahan sekaligus, saling hubungannya, dan dalam latar realistik. Instrumen utama penelitian korelasional ialah angket. Maka, berbagai jenis instrumen dapat disiapkan untuk meneliti beberapa ubahan sekaligus. Di samping itu, instrumen yang sama dapat pula disebarkan pada lokasi yang luas dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, apa yang diperoleh adalah kadar degree atau hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara ubahan yang diteliti, kecuali apabila menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruhnya. Yang keempat, variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasikan. Yang kelima, koefisien korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan. Yang keenam, satu atau lebih variabel disebut variabel bebas atau independent variables dan satu atau lebih variabel terikat disebut dependent variable. Materi yang ketiga adalah prosedur penelitian korelasi. Prosedur penelitian korelasi antara lain yang pertama, pilih dan rumuskan masalah yang akan diteliti. Dalam memilih rumusan masalah, kita harus menentukan variabel yang mungkin berhubungan maupun untuk menguji hipotesis mengenai suatu hubungan yang diharapkan. Yang kedua, lakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teori dan untuk mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada. Yang ketiga, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, identifikasi ubahan yang relevan untuk diteliti. Yang keempat, tentukan sampel, susun dan pilih instrumen yang cocok serta tentukan pula teknik analisis data. Sampel untuk studi korelasi dapat dipilih dengan memakai metode sampling yang bisa diterima dan 30 subjek dirasa sebagai ukuran sampel minimal yang bisa diterima. Yang kelima, kumpulkan data. Yang keenam, analisis data dan interpretasi. Jika ada dua variabel dikorelasikan, maka hasilnya yaitu koefisien korelasi. Suatu koefisien korelasi dalam bentuk angka desimal antara 0,00 dan lebih
1,00 atau 0,00 dan kurang 1,00 yang mengindikasikan tingkat atau derajat hubungan antara dua variabel. Bila koefisien mendekati lebih dari 1,00, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif. Apabila koefisien korelasi mendekati 0,00, kedua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.